kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar dan tak terselami. Hanya ini yang dapat kami naikkan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau, sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Tak ada yang sanggup balas kebaikan-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, sebab Kau layak kita sembah. Terima pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya Engkau Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Rabaya Shakana Rabaya Se, Inalana Rabaya Se. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan segenap hati kita angkat tangan kita bersama, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau, sungguh indah.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama pagi hari ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitabnya masing-masing dan kita baca bersama-sama. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini, sehingga kita boleh terus-menerus diingatkan, dikuatkan, diteguhkan dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, kalau sudah ketemu semuanya, saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji nama Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa mengingat-ingat kapan kita mulai mengenal Tuhan. Mungkin ada yang sejak lahir karena mungkin orang tuanya sudah mengenal Tuhan gitu ya. Ada yang mungkin berapa tahun yang lalu gitu ya, menerima panggilan Tuhan. Ada yang mungkin 10 tahun yang lalu. Mungkin pengenalan kita berbeda-beda. Awal kita mengenal Tuhan dan kita mulai taat kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu mungkin punya waktu yang berbeda-beda. Tetapi ada satu nasihat yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Ada nasihat yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, supaya kita taat melalui tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini adalah satu nasihat bagi kita, umat Tuhan. Dikatakan bahwa kamu senantiasa taat gitu dan kerjakan keselamatanmu. Saudara, yang dimaksud mengerjakan keselamatan kita itu bukan kita bekerja, berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Kita percaya bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, umatnya, itu adalah anugerah yang luar biasa, tanpa campur tangan kita. Diberi gratis sama Tuhan, anugerah. Gitu ya. Kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita punya tiket diselamatkan. Itu luar biasa, itu pemberian yang luar biasa bagi kita, umat Tuhan. Nah, yang dimaksud kerjakan keselamatanmu itu adalah bagaimana kita sebagai orang percaya itu taat, seperti yang dikatakan di kalimat yang pertama, senantiasa taat. Nah, ketika Tuhan memberikan suatu anugerah dalam hidup kita yang berupa keselamatan itu, maka kita harus mengerjakannya dengan cara kita tetap taat. Kenapa? Karena memang tempat kita tidak selamanya ada di bumi ini. Tidak ada di dunia ini terus-menerus. Suatu saat nanti ketika Tuhan datang, kita dijemput, kita akan pindah ke tempat yang luar biasa indah. Nah, persoalannya adalah kalau kita didapati tidak taat dan Tuhan datang, maka kita tidak akan bisa masuk di dalam tempat yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu ini pesan yang sangat luar biasa bagi kita semua, bagi saudara dan saya, untuk kita tetap taat.
untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu bukan seperti ketakutan gitu ya. Tetapi dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan ini untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan yang pasti saya tidak akan bahas itu di pagi hari ini karena butuh waktu banyak. Tetapi paling tidak apa yang sudah Tuhan pesankan kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman-firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, mari kita kerjakan taat. Kalau Tuhan sudah berfirman untuk kita setia, ya mari kita setia. Kalau kita pernah mendengar bahwa kita harus sabar, ya sudah. Lakukan. Nah, dalam melakukan firman Tuhan itu memang gak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak godaan gitu ya. Makanya kata taat ini menjadi satu kunci untuk menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita. Yang tahu saudara tentang ketaatan saudara adalah saudara sendiri dengan Tuhan. Saudara harus bisa memperhatikan seberapa taat saudara kepada Tuhan. Kalau saudara memahami keadaan saudara, bagaimana ketaatan saudara, saudara akan bisa memperbaiki lebih lagi. Bagaimana ketika ada satu tantangan dalam kehidupan saudara, saudara menjalankan satu ketaatan dan mulai ada gangguan dari kanan kiri gitu ya. Mungkin ada kalanya dari keluarga gitu ya, anggota keluarga, salah satu anggota keluarga yang bisa membuat ketaatan kita itu goyang. Atau mungkin orang lain di luar keluarga kita. Contoh misalnya ya, ini tentang kesetiaan ketaatan kita kepada Tuhan ketika kita beribadah. Kadangkala ada rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahkan bisa saudara kita itu membuat kita untuk tidak taat dalam ibadah kita. Dan itu satu pilihan, itu satu keputusan yang kita akan ambil. Banyak dari kita yang memutuskan untuk akhirnya ya sudah, kita lebih mementingkan saudara kita atau teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita. Dan akhirnya kita tidak jadi pergi beribadah. Karena ajakan untuk pergi ke tempat yang lain. Dan ada banyak contoh. Saya yakin saudara pernah mengalami itu. Saudara punya pengalaman pribadi tentang bagaimana saudara harus menghadapi permasalahan dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Tidak hanya masalah beribadah, mungkin firman-firman Tuhan secara khusus yang pernah kita dengar dan tersampaikan dalam hidup kita untuk kita melakukannya. Mungkin 1-2 kali kita sudah mulai betul, sudah mulai sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Tapi dalam perjalanannya waktu, bisa saja iblis memakai siapapun yang ada di sekeliling kita untuk mulai menggoyangkan ketaatan kita. Dalam tahun ini saja mungkin kalau saudara renungkan ke belakang ya, mungkin belum lama kita masuk dalam tahun ini. Saudara pasti tahu apa yang sudah iblis kerjakan dalam hidup saudara, yang membuat iman saudara mulai goyang. Kadang-kadang ketaatan saudara mulai sedikit goyang. Saudara, ketika kita belajar untuk taat, itu sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita. Itu berbicara sesuatu yang
luar biasa. Ketaatan itu adalah sesuatu pemberian hati kita secara total kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Taat. Percaya sama Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin gak bisa memiliki ketaatan yang sempurna. Tapi gak perlu khawatir. Tuhan sudah berfirman bahwa ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya yang bisa memampukan kita untuk taat, yang selalu memberikan ingatan kepada kita, mengingatkan kita ketika kita mulai mungkin keluar dari jalur firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang diingatkan oleh Roh Kudus ketika kita mulai melenceng, keluar dari jalur firman Tuhan. Tuhan ingatkan kita. Kalau kita memakai dengan daging kita, saya yakin kita pasti jatuh. Kita tidak akan mampu untuk taat tanpa pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Saya yakin saudara dan saya akan punya kemampuan karena Roh Kudus sendiri yang boleh melakukannya dalam hidup kita. Sepanjang hari ini mungkin kita belum lalui sampai habis. Dan pasti banyak persoalan yang akan kita hadapi. Banyak tantangan dalam setiap aktivitas kita. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Ini bisa menggoyangkan ketaatan kita. Tapi sekali lagi, andalkan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki kemampuan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh menyadari Tuhan, bahwa kami hanya bisa taat ketika Engkau memampukan kami Tuhan. Ketika Engkau ada bersama dengan kami, dan ketika Engkau memimpin hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyukakan Engkau. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memampukan kami untuk kami boleh melalui segalanya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.